Bagaimana cemas itu bisa terjadi? Ya, hari ini dokter akan membahas satu kasus tentang cemas, stres yang dialami sepasang suami istri yang baru saja menikah. Kurang lebih 1 tahun. Nah, mereka masalahkan soal lampu kamar tidur. Si suami kepingin memiliki ketika mereka jam tidur, maka lampu kamar sebaiknya mati karena menurut pandangan si suami, kalau tidur dalam keadaan mati lampu, maka kesehatan badannya bisa terjaga. Sedangkan si istri, ketika lampunya mati, maka pasiennya bisa histeris, ketakutan yang luar biasa, keringat dingin walaupun kamarnya memakai AC. Bagaimana hal itu terjadi? Nah, urutannya begini. Seseorang bisa mengalami rasa takut, rasa cemas baik terhadap keadaan gelap atau dalam keadaan terang itu karena sugesti yang diterima mungkin dari kecil. Oke, si suami itu mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Kita anggap orang tuanya adalah public figure ya, di mana public figure ini mengatakan bahwa kalau tidur sebaiknya mati lampu karena sel-sel tubuh kita itu bagus dalam keadaan lampu mati, kita bisa beristirahat dengan tenang, nanti esok paginya badan kita akan terasa segar. Kata-kata dari orang tuanya ini masuk ke pikiran bawah sadar si pria tadi dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat benar dan diyakini bahwa itu benar. Nah, si perempuan menerima sugesti yang berbeda dari kedua orang tuanya. Ketika anak perempuan ini dia bermain di luar, selalu mendapatkan pesan baik dari kakek, dari neneknya, dari kedua orang tuanya, atau saudara-saudara termasuk tetangganya selalu mewanti-wanti untuk tidak pulang larut malam karena ketika larut malam biasanya tuh gelap banget. Kalau gelap itu biasanya justru makhluk-makhluk halus, jin-jin, setan-setan atau hantu-hantu biasanya itu berkeliaran. Nah, cerita yang seperti ini terus dipupuk sehingga si wanita menganggap bahwa hantu itu selalu berada di dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan termasuk mati lampu. Nah, yang laki maupun yang perempuan tumbuh menjadi orang dewasa, kemudian dia berjodoh. Sugesti yang diterima oleh kedua orang tuanya, baik yang laki maupun perempuan, ini tertanam begitu hebat di dalam pikiran bawah sadarnya. Ketika mereka menikah karena jodoh, nah yang jadi masalah itu ketika mereka berada di kamar yang sama, yang satu harus dalam keadaan mati lampu dan yang satu harus dalam keadaan terang. Karena ketika lampunya mati, apa yang terjadi? Si wanita bisa histeris, ketakutan karena menurut sudut pandangnya dia akan melihat hal-hal yang menakutkan seperti lihat hantu, lihat makhluk gaib yang membuat dirinya ketakutan karena persepsinya kalau hantu itu adalah makhluk yang mengerikan, yang harus dijauhi. Nah, ketika alternatifnya adalah dengan menghidupkan lampu, maka si laki-laki akan merasa bahwa setiap dia bangun tidur badannya tidak segar. Badannya menjadi lemes, bahkan mudah diserang penyakit. Nah, bagaimana kita mencari solusinya adalah kita melakukan afirmasi. Ya, melakukan afirmasi sebenarnya baik pada yang laki maupun yang perempuan. Tergantung siapa yang mau disembuhkan.
Kalau kita melakukan afirmasi kepada perempuan, maka kita akan melakukan afirmasi si wanita cukup mengatakan kata-kata kalau perlu diucapkan dengan hati. Misalnya, sekarang saya berani dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap itu suasana gelap itu menyenangkan banget. Dan suasana gelap ketika mati lampu itu akan membuat tubuhku semakin sehat dan ketika aku bangun akan menjadi seger banget. Oke, itu afirmasi. Nah, afirmasi ini kata-kata yang perlu diulang-ulang, kalau perlu dengan perasaan, maka kurang lebih 2-3 minggu kemudian pikiran bawah sadarnya yang tadinya takut dengan keadaan gelap akan menjadi berani dan keadaan gelap dan solusi rumah tangga mereka bisa terselesaikan. Oke, itulah topik kita, bagaimana kita mencari solusi ketika seseorang itu mengalami konflik karena pikiran bawah sadar mereka berbeda. Jadi kita harus lakukan afirmasi, dan afirmasi ini bisa dilakukan kepada apapun masalah yang kita hadapi. Oke, bye.